wabarakatuh. Setelah membaca kasus ini, kasus yang terjadi di sekolah pada objek didik kelas 5 SD, saya lumayan tertarik. Yang ditanyakan sikap saya sebagai seorang guru, saya dekati secara personal, lalu saya tanyakan pada siswa apa yang terjadi dan mengapa sampai dia kelihatan menangis. Lalu kenapa sampai dia keluar kelas padahal dia sedang mengalami konflik batin. Ternyata posisi dia duduk pas lagi menangis di depan kelas. Di saat itu seorang ibu yang bernama Ibu Tati mengajar di kelas tersebut. Tapi yang terjadi, Ibu Tati tidak menghiraukan siswa yang menangis tersebut. Nah, ini yang menarik. Menurut saya, bukan saja sebagai seorang guru, rasa keibuan saya itu terketuk. Mengapa Ibu Tati sampai bersikap seperti itu? Nah, langkah yang saya ambil adalah saya mengajak secara personal anak tersebut, lalu secara persuasif saya tanyakan apa yang terjadi. Sebaiknya, menurut saya, kita rangkul anak itu karena ini usia-usia yang sangat membutuhkan perhatian kita sebagai seorang guru. Bukan saja sebagai guru, tapi sebaiknya kita berperan sebagai teman dia, sekaligus ibu buat dia di sekolah. Karena kita adalah ibu sambung di tempat dia dititip, yaitu di lembaga yang resmi, tempat pendidikan buat anak-anak. Menariknya lagi di sini, seperti biasanya Ibu Tati bukan lagi rahasia untuk teman-teman bahwa karakternya itu orangnya tidak kurang supel dan kurang ramah pada orang lain, khususnya pada anak-anak. Mungkin menurut anak-anak itu kesannya dia kaku. Terus dia kelihatannya santai saja, sementara siswa didik yang menangis di luar ada di depan kelasnya beliau. Menurut saya untuk kedepannya, kalau kita memiliki seorang siswa yang mengalami kasus seperti ini, sebaiknya seperti Ibu Tati adalah sedikit saja perhatiannya, tunjukkan bahwa sikap kita itu bukan saja sebagai guru, bisa sebagai teman dan sekaligus sebagai orang tua untuk anak-anak tersebut, terutama yang mengalami masalah pribadi seperti ini. Bisa jadi si anak tadi melihat Ibu Tati yang galak mungkin, sementara dia sendiri punya masalah, akhirnya dia lari keluar karena tidak menemukan tempat untuk mencurahkan konfliknya, khususnya pada Ibu Tati. Menurut saya untuk kedepannya, kalau kita memiliki seorang siswa yang mengalami kasus seperti ini, sebaiknya seperti Ibu Tati adalah sedikit saja perhatiannya, tunjukkan bahwa sikap kita itu bukan saja sebagai guru, bisa sebagai teman dan sekaligus sebagai orang tua untuk anak-anak tersebut, terutama yang mengalami masalah pribadi seperti ini. Demikian secara singkat tanggapan saya kepada sikap Ibu Tati. Ini menjadi pelajaran dan pembelajaran yang berharga buat kita sebagai guru, bahwa sebaiknya tugas kita sebagai guru tidak saja hanya memberikan ilmu,
di sekolah, tapi bisa sebagai seorang ibu yang baik atau sebagai orang tua yang baik di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan saya dari kasusnya Ibu Tati, yang pertama saya harus mendekati dulu siswa. Saya tanya masalah apa yang dihadapi dengan guru yang namanya Ibu Tati. Setelah saya korek-korek, ternyata siswa ini punya masalah dengan Ibu Tati dan dia tidak melaksanakan tugas. Tapi besok lusa insya Allah saya akan juga mengorek apa masalahnya Ibu Tati terhadap siswa yang dia hukum, sesuai enggak dengan hukumannya, dengan perbuatan anak ini. Sampai di situ tanggapan saya dari masalah Ibu Tati dengan salah satu siswa yang dihukum. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, guru lain tidak boleh menginterupsi secara langsung karena setiap guru mempunyai cara masing-masing untuk menangani permasalahan siswanya. Mungkin sebagai guru yang memiliki wewenang terhadap kelas tersebut, misalnya guru wali kelas atau guru BK, bisa menghampiri Ibu Tati setelah jam pelajaran dan menanyakan perihal dari masalah pemberian hukuman pada siswanya. Di sini bukan berarti ibu guru tersebut atau maksudnya di sini wali kelas atau guru BK-nya punya hak untuk merubah cara Ibu Tati memberikan hukuman pada siswanya. Tetapi cara ini bisa digunakan untuk mendengarkan permasalahan apa yang terjadi sebenarnya sampai siswa tersebut diberikan hukuman seperti itu. Sehingga untuk kedepannya kita bisa sama-sama mendidik anak-anak dengan semestinya dan anak-anak pun bisa berperilaku yang selayaknya seorang siswa. Mungkin itu saja tanggapan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.